gitu. Kita nggak pernah yang namanya harus mikirin kekurangan makanan ataupun barang pun gitu. Cuman dari kecil I think orang tua tuh selalu ngajarin yang namanya, maksudnya orang ngasih hadiah ulang tahun ke kamu, terus dari hadiah yang dikasih ke kamu harus bagi? iya. Wow, oh Tanu Sudibyo ini kayaknya anaknya Pak Hari Tanu Sudibyo dan juga Ibu Liliana Tanu Sudibyo itu pasti sering banget kan Ya, dibilang pretty seperti much itu all the dan time. dihubungkan all the time. Iya. So is it like itu suatu keistimewaan atau sebuah beban untuk kamu? Kalau boleh jujur ya, papa mama tuh lumayan romantis, jadi mereka lucu banget. Papa tuh menjanjikan mama waktu mereka menikah gitu, kan nggak ada party. Papa bilang, ya tapi someday I'm going to make you a princess. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak akan selalu ada selamanya. Suka duka itu pasti silih berganti, tapi keberanian dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Saya Mary Riana dan di Zero to Hero hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama Jessica Tanu Sudibyo. Yeay! Hi Jessica, Hello. thank you for making the time. Ya, I know you're very busy, tapi mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Likewise, my Yes. pleasure. Oke, nah tapi kalau kita berbicara tentang Jessica Tanu Sudibyo, itu pasti sering banget dong orang selalu, oh Tanu Sudibyo ini kayaknya anaknya Pak Hari Tanu Sudibyo dan juga Ibu Liliana Tanu Sudibyo, itu pasti sering banget kan Ya, dibilang pretty seperti much itu all the dan time. dihubungkan all the time. Iya. So is it like itu suatu keistimewaan atau sebuah beban untuk kamu? Kalau boleh jujur ya, growing up itu menjadi suatu beban sih gitu. Mungkin itu actually salah satu alasan kenapa pertama kali pas aku kuliah di luar gitu, senang gitu. Soalnya for once people nggak langsung immediately associate aku dengan identitas seperti itu gitu. Jadi bisa down low aja gitu. Tapi if I'm honest, sejak pulang ke Indo gitu, aku baru pulang ke Indo dari living overseas tuh tahun 2018. Apa yang selama ini aku anggap sebagai beban gitu, aku lebih belajar untuk mensyukurinya gitu. Karena salah satu hal yang aku lihat adalah ya mungkin yang orang tahu tentang orang tua aku itu, oh ya mereka sukses dalam berbisnis dan dalam berkeluarga juga gitu. Tapi yang mereka nggak tahu itu bagaimana orang tua aku tuh benar-benar really love and care for us gitu, behind the scenes even gitu. Dan I think that's one of my biggest privileges is to know them in ways that other people don't gitu. Dan aku menyadari juga apapun yang aku diberikan sebagai kepercayaan dan beban adalah tanggung jawab dan sesuatu yang harus aku syukuri lah. Oke. It's a privilege. Tapi setiap the bigger the semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar kepercayaannya, semakin besar tanggung jawabnya juga kan. Oke, but how does it feel? Gimana rasanya dibesarkan di keluarga yang berada dan segalanya pun juga sudah tersedia gitu? Mungkin one thing yang aku actually quite grateful for ya, orang tua aku tuh mereka nggak pernah yang namanya spoil kita. As much as ya semua disediakan gitu, kita nggak pernah yang namanya harus mikirin kekurangan makanan ataupun barang pun gitu. Cuman dari kecil I think orang tua tuh selalu ngajarin yang namanya bersyukur, karena
orang tua juga mulai dari nol gitu. Jadi sering banget papa mama tuh cerita tentang dulu. Apalagi kalau misalkan kita sebagai anak-anak ya kadang kan kita suka nggak tahu diri gitu ya. Kayak pengen kesini, pengen ini itu gitu. Beberapa kali mama papa bisa ngomong, papa mama dulu kayaknya pas subur kalian nggak ada tuh mikirin yang kayak gitu, nggak bisa gitu. Bahkan salah satu hal yang papa mama pernah cerita juga adalah ketika papa mama married gitu, mereka actually they didn't have a party. They didn't have a party. No. Masa sih? Karena yes they were young and they didn't want to spend, you know, karena at that time mau save aja. Dan yang lucunya actually papa mama tuh lumayan romantis, jadi mereka lucu banget. Papa tuh menjanjikan mama waktu mereka menikah gitu, kan nggak ada party. Papa bilang, ya tapi someday I'm going to make you a princess. And jadi on their 25th wedding anniversary, makanya waktu itu dirayain gitu. So that was in exchange of pas mereka menikah, itu nggak ada party, so 25th wedding anniversary di celebrate gitu. Ya, and maybe one of the things yang aku value banget gitu ya, pas kita kecil, all of us, kita 5 bersaudara, kita semua tuh harus merayakan ulang tahun at least sekali di panti asuhan. Itu diharuskan sama setiap anak. Setiap anak. Dan to be honest for me, kan karena kita berlima, jadi at least 5 kali. 5 kali. Gitu. Dari sejak umur berapa? Dari kecil gitu. Jadi kayak ngerasa sih, kayak tiap kali pergi gitu. Aku ingat dulu kita selalu ke panti asuhan Dorcas. Dan aku ingat banget ada satu anak dulu di sana yang hydrocephalus. Jadi yang ada cairan di otaknya gitu. Jadi dia walaupun udah umur berapa ya waktu itu, mungkin 6 tahun kali ya. Cuman dia benar-benar cuma bisa berbaring di ranjang aja. Dan kita lihat dia bertahun-tahun kan, jadi kita lihat gitu. Dan tiap kali dari panti asuhan tuh selalu pasti papa mama remind kita gitu yang kayak look at these kids gitu, they're not as privileged as you are and you should be grateful gitu. Jadi itu salah satu hal yang I think aku sih personally kalau misalkan aku punya anak, aku akan terapkan itu sih gitu. Kayak to make sure my kids get to see gitu. Kalau misalkan apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, apa yang kamu diberikan itu adalah suatu privilege and kita harus bisa berbagi dan ya itu sih. Dan itu ditanamkan dari sejak kecil ya. Iya. Pernah gak sih tanya gitu ke mereka, emang harus ya, saya udah ngerti, I know that gitu, maksudnya masa harus setiap tahun gitu kan? Oh nggak setiap tahun by the way, gantian. 5 anak gantian. Oke. Tapi at least maksudnya itu salah satu cara ya. Oke. Mungkin gimana ya, I think pas kecil mungkin nggak gitu ngerti apalagi. Dulu ada juga salah satu kebiasaan yang my parents, aku yang umurnya dekat tuh bertiga. Aku sama kakak yang kedua sama adik yang keempat. Gitu. Jadi kita umur cuma beda, Clarissa sama Valen. Kita beda cuma setahun sama 2 tahun gitu. Jadi tiap kali kita bertiga ulang tahun, kita tuh harus kalau dapat kado kita harus bagi ke each other. Oh iya? Soalnya katanya, udah kamu kan dapat banyak kado, kamu harus bagi gitu ke yang lain. Ya pas kecil nggak ngerti sih, kayak kenapa gitu, kan aku yang tahun, kenapa dia yang dapat gitu kan. Cuman I think karena itu diharuskan gitu. Ya sebagai anak-anak ya udahlah nurut-nurut aja walaupun nggak ngerti gitu kan. Cuman itu secara nggak langsung nanam satu value di all of us juga sih gitu. Kalau misalkan ya ultimately gimana ya, kayak walaupun pas kecil kayak sebenarnya aku pengen banget tuh barang itu gitu, tapi kakak aku sekarang yang ambil barang itu gitu. Cuman things are very temporal ya gitu. Kayak. Maksudnya orang ngasih hadiah ulang tahun ke kamu, terus dari hadiah yang dikasih ke kamu harus bagi? Iya. Wow, itu lebih susah lagi loh rasanya, because it's a present to you, right? It's yours. And then why you have to give it away, and it's once a year, it's a birthday kan? Tapi it's okay, kayak itu kayak bikin kita sadar juga kalau misalnya these are temporal things, you know. Jadi kayak as much as mungkin pada saat itu kita kayak sebel gitu, apalagi kadang kakak kan punya otoriter di atas kita gitu, yang kayak aku mau mainan yang kamu suka gitu malah diambil. Tapi wow, that's amazing. Over time jadi kayak ya udah, things are just very temporal. Iya, untuk mengajarkan bahwa kita juga nggak boleh punya attachment
terhadap barang dan hal-hal apapun itu kan. Wow, that's amazing. Aku selalu admire karena I always think orang yang sukses, maksudnya orang tua yang sukses itu sebenarnya ya bukan dilihat dari harta dan penghasilannya ya, itu maybe just one of the things that the measure by dunia gitu kan. Tapi sebenarnya kesuksesan orang tua tuh pasti kalau buat saya pribadi terlihat dari kelakuan anaknya. That's for me personally. And I always admire karena aku selalu melihat how you and your family itu will always make the time to always like pray together every Sunday. Bener nggak? And I think it's amazing karena untuk sebuah keluarga aja yang nggak sesibuk keluarga kalian itu it's very hard for them to make a time to just sit down and talk. Tapi untuk bisa consistently make the time bukan cuma ketemu tapi pray together. I don't know how your parents do that. Yeah. Is it always consistent? Is it dari sejak kecil itu? Kalau misalkan dulu pas kecil, iya kita actually we started I think in the year 2000 sekitar gitu. Jadi every Sunday kita ada family prayer. Dan pas kecil ya palingan kita cuma ngulang-ulang aja doa yang sama gitu kan, cuma recite the same prayers. Tapi jujur aku mulai benar-benar menghargai itu tuh ketika aku kuliah di luar negeri. Karena even when I was, for example, waktu itu aku di Amerika, adik aku di Sydney, the rest of the family itu di Indo. Kita tuh find a time yang cocok sama semuanya, which meant pada saat itu kalau nggak salah it was like 6 a.m. for me in LA, and then it was like jam berapa di Sydney malam, terus di Jakarta kayak sore, something like that gitu. Yang pokoknya we had to find a time di mana cocok sama semua for us to pray gitu. Papa, mama dan berlima semua. Wow. Kecuali kakak yang paling besar karena sudah married dan punya keluarga sendiri ya. Cuman salah satu yang benar-benar aku sadari itu kayak oh wow gitu. Kalau misalkan nggak ada disiplin ini yang diterapin juga dalam keluarga, kita bisa, especially as kids yang baru misalkan pertama kali keluar negeri gitu ya, kayak kita bisa lost sih. Kita bisa nggak tahu diri juga gitu. Tapi tiap minggu di keep in check secara nggak langsung ya sama orang tua, selalu di remind kita tuh di dunia ini what's our purpose sih gitu kan. Dan selalu dicariin juga gitu, jadi that's good. Looking back that's good. Mungkin pada saat itu aduh kenapa sih diteleponin terus. Tapi ya it's good, it's a good thing. Dan sekarang lucunya di masa pandemi ini kan kita jadi nggak bisa ke gereja hari Minggu. We've been rather than having family prayer doang, kita ada semacam kayak ibadah kecil gitu sendiri sih di rumah gitu, dimana ya palingan I'll lead us in worship, and then kayak ada bergantian, ada yang sharing ini itu. Iya. I saw that di Instagram. Dan itu amazed loh. Aku bahkan cerita ke my husband, gila. Maksudnya ini bukan hanya kayak ibadah aja, tapi every one of you is preparing kan. Ada yang prepare lagu, ada yang prepare renungan, bahkan your dad juga memprepare kayak Papa Storal, something like that. Oh my gosh, I'm so weird. Kita bikin pastoral message. Saya biasa kan kalau di gereja ada kayak pastoral message gitu kan. Jadi ini kan Papa sebagai imam keluarga gitu kan, sebagai head of the family. Jadi pastoral message. But that's amazing. Itu something yang at least for me, kalau aku ngelihat itu kesuksesan yang sesungguhnya sih. Maksudnya I wish one day I can have that kind of like bonding and closeness and openness with my kids gitu and my grandkids gitu kan one day gitu. Tapi saya yakin itu bukan satu hal yang dibentuk sekali aja, karena kalau anak-anak sih mungkin gampang ya disuruhnya ya. Tapi kan ketika semua orang udah beranjak dewasa, udah remaja, and then kayak papa mama kan juga sibuk banget buat mereka meluangkan waktu setiap minggu, itu is a commitment. Yes, for sure. Dan mungkin ya kita semua individually gitu, semua dari aku, my sisters, my brother gitu. Kita semua very different individuals sih sebenarnya gitu. Ada yang lebih mungkin kameranya nggak percaya, tapi aku actually yang lebih pendiam di keluarga. Habis gitu ada yang lebih outgoing, things like that gitu. Cuman yang aku beneran I do believe in the power of prayer sih, and especially parents prayer gitu. Soalnya
walaupun kita semua ada masa-masanya lah, ada masa teenage angst atau apa gitu, pasti ada lah semuanya gitu kan. Cuman dan ada masa dimana kita maunya tuh menjauh dari keluarga gitu. Cuman Oh ya? Ada dong. Ini like Ada dong, teenager. Oh ya. So ini always ya. Maksudnya di semua keluarga, mau keluarga biasa, mau keluarga kaya raya, mau keluarga, it's always feel like that gitu. Ya, gitu. Kayak I think particularly sebagai teenagers pada saat itu gitu, kita semua kan ada keinginan untuk mencari jati diri gitu kan ya. Jadi mungkin pada saat itu ada masa dimana kita kayak coba distance ourselves dari keluarga gitu. Tapi one of the things yang I'm very grateful for is I have a praying family gitu. I have praying parents. Jadi no matter how far gitu, selalu ya walaupun pasti di setiap keluarga ada perselisihan paham kan. Cuman they always pray for us gitu, and somehow in God's own way gitu, kayak we all just come back. And I think particularly sekarang di masa pandemi ini gitu, and with the we call it house church that we've been doing gitu, it's just been such a huge blessing gitu sih for us to see kalau misalkan kita semua benar-benar God's been so kind to each and every one of us, and we've all, I guess, been bonded in a way that we otherwise would not have before. So it's a blessing. Yeah. It's a blessing, betul. And it's a privilege sih sebenarnya menurut saya kalau dari ceritanya Jessica, a privilege to be in your family bukan karena selalu apa ya bisa memenuhi segala macam kebutuhan, tapi like the kind of support, love, and how mereka mengeducate dan mendidik kamu dari sejak kecil itu is amazing. For the first time in my life, pada saat aku mulai malas-malasan banget ke kampus itu benar-benar nggak niat sama sekali. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,